Assalamualaikum teman-teman semua. BK Sahabat Seru akan kembali lagi membagi materi yang kelima. Materi bimbingan konseling kelas 11 di semester 1. Materi kali ini berjudul Motivasi Berprestasi. Kita akan menyimak penjelasan tentang materi ini bersama-sama ya. Pertama kita akan melihat pengertian dari motivasi. Motivasi adalah daya penggerak di dalam diri seseorang untuk berbuat sendiri. Motivasi merupakan kondisi internal individu yang mendorongnya untuk berbuat sesuatu. Peran motivasi adalah sebagai pemasok daya untuk bertingkah laku secara terarah. Berikutnya kita akan membahas bagaimana filosofi tentang motivasi. Yang pertama, pada hakikatnya motivasi diyakini sebagai hasil penguatan atau reinforcement. Contohnya, perolehan nilai bagus atau pujian guru akan menambah motivasi belajar siswa. Yang kedua, dorongan seseorang untuk menunjukkan bahwa dirinya positif, yaitu seseorang yang baik, adalah motivasi untuk mendapatkan standar kepuasan diri atau cognitive dissonance. Yang ketiga, teori atribusi menemukan dua fenomena motivasi. Yang pertama, siswa yang meyakini bahwa sukses atau gagal itu disebabkan oleh faktor kemampuan dan usaha dalam diri, yaitu internal. Kemudian yang kedua, siswa yang percaya bahwa berhasil atau gagal ini disebabkan oleh faktor luar dari dirinya, yaitu eksternal. Keyakinan ini yang perlu diluruskan. Yang selanjutnya, teori self-worth. Seseorang individu itu belajar dari persepsi masyarakat bahwa seseorang itu dinilai atau dihargai karena prestasinya. Kegagalan akan membuat perasaan diri yang tidak berharga. Selanjutnya, teori ekspektasi. Motivasi seseorang tergantung pada besarnya kemungkinan berhasil dan bagaimana makna suatu keberhasilan itu bagi dirinya. Contohnya, saya yakin dapat memperoleh nilai tinggi kalau saya mencoba, dan bagi saya nilai itu adalah sesuatu yang sangat penting. Atau ada keyakinan bahwa saya bisa tergolong sebagai orang-orang yang berprestasi, itu adalah penting. Selanjutnya, teori humanistik. Dorongan jiwa tergerak karena ingin memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Kebutuhan yang menggerakkan orang bertingkah laku yaitu kebutuhan fisik, berupa makan, pakaian, tempat tinggal, air, dan udara. Kebutuhan ini paling dasar sifatnya. Kemudian yang kedua, kebutuhan rasa aman, bebas suasana ancaman dan bahaya. Yang ketiga, kebutuhan untuk diterima dan dikasayangi atau dicintai. Yang keempat, kebutuhan untuk memperoleh pengakuan dan persetujuan. Yang kelima, kebutuhan ingin tahu, mengerti, dan menyelidiki. Yang keenam, kebutuhan mendapatkan keindahan dan kondisi tertentu. Dan yang ketujuh, kebutuhan aktualisasi diri menjadi apapun yang diinginkan. Selanjutnya kita akan bicara tentang teori kebutuhan Maslow. Maslow dalam teori kebutuhannya menggambarkan motivasi dalam bentuk piramid sebagai berikut. Dimulai dengan kebutuhan dasar, yaitu biological needs, berupa makan, minum, rumah, uang, materi, dan lain-lainnya. Kemudian kebutuhan di atasnya berupa kebutuhan rasa aman atau safety needs. Ini merupakan kebutuhan dari rasa aman itu sendiri, tentram, kasih sayang, dan cinta. Kemudian di atasnya kebutuhan sosial atau social need. Ini mencakup kebutuhan bergaul, berteman, berkelompok. Kemudian di atasnya kebutuhan harga diri atau self-esteem need. Kemudian yang paling puncak adalah kebutuhan aktualisasi diri. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang jenis-jenis motivasi. Secara umum motivasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik yaitu dorongan yang bersumber dari dalam diri seseorang. Contohnya, dorongan ingin minum, dorongan ingin bisa, dan lain sebagainya. Kemudian motivasi ekstrinsik yaitu dorongan untuk berbuat sesuatu yang berasal dari luar dirinya. Contohnya, seseorang bertingkah laku karena adanya penghargaan, pengakuan, pujian, hadiah, dan sebagainya.
Dalam praktik, kedua motivasi tersebut harus dikombinasikan. Selanjutnya, kita akan membahas motivasi berprestasi. Pengertian dari motivasi berprestasi adalah dorongan untuk berjuang, bekerja habis-habisan untuk mencapai sukses. Daya dorong yang terdapat dalam diri seseorang sehingga orang tersebut berusaha untuk melakukan suatu tindakan atau kegiatan dengan baik dan berhasil dengan predikat unggul atau excellent. Dorongan tersebut dapat berasal dari dalam dirinya atau berasal dari luar dirinya. Orang yang motivasinya tinggi bukan berarti tidak pernah gagal. Tetapi bila gagal, ia akan bangkit, bahkan berusaha lebih keras lagi sampai akhirnya sukses. Ada 3 jenis tingkatan motivasi seseorang, yaitu yang pertama, motivasi pertama adalah motivasi yang didasarkan atas ketakutan atau fear motivation. Dia melakukan sesuatu karena takut jika tidak, maka sesuatu yang buruk akan terjadi. Misalnya, orang patuh pada bos karena takut dipecat. Anak belajar karena diancam tidak diberi uang saku. Motivasi yang kedua adalah karena ingin mencapai sesuatu atau achievement motivation. Motivasi ini jauh lebih baik daripada motivasi pertama karena sudah ada tujuan di dalamnya. Seseorang mau melakukan sesuatu karena dia ingin mencapai sesuatu sasaran atau prestasi tertentu. Sedangkan motivasi yang ketiga adalah motivasi yang didorong oleh kekuatan dari dalam atau inner motivation, yaitu karena didasari oleh misi atau tujuan hidupnya. Kemudian kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi berprestasi. Ini meliputi faktor individual dan faktor lingkungan. Faktor individual adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu tersebut, yang berupa faktor intelijensi dan faktor penilaian individu tentang dirinya. Kemudian faktor lingkungan, ini adalah segala sesuatu yang berasal dari luar dirinya. Faktor lingkungan ini dibagi menjadi 3, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sosial, dan lingkungan akademik. Kita akan bahas yang pertama, lingkungan keluarga. Relasi yang kurang harmonis dalam keluarga dapat menimbulkan gangguan-gangguan emosional pada anggota keluarga, termasuk anak sebagai anggota sebuah keluarga. Kemudian yang kedua, lingkungan sosial, merupakan lingkungan sekitar tempat individu hidup dan bergaul sehari-hari. Lingkungan sekitar yang banyak memberikan rangsangan akan membantu meningkatkan rasa ingin tahu individu. Yang ketiga, lingkungan akademik. Lingkungan akademik menyangkut sejauh mana sebuah institusi pendidikan dapat memenuhi kebutuhan individu sebagai siswa berprestasi di sekolahnya. Kemudian kita akan melihat karakteristik individu dengan motivasi berprestasi yang tinggi. Tanda-tanda orang yang memiliki dorongan kesuksesan tinggi, yang pertama adalah lebih suka dan puas terhadap prestasi hasil usaha sendiri. Kemudian yang kedua, sukses itu bukan karena nasib mujur, tetapi karena hasil perjuangan. Yang ketiga, kegagalan bukan berarti sial, tetapi karena volume usahanya masih kurang. Yang keempat, mereka kreatif, lebih gigih, energik, lebih suka bertindak daripada berdiam diri, produktif dan penuh inisiatif. Yang kelima, suka tantangan dan memiliki tugas yang risikonya realistis sesuai kemampuannya yang nyata yang dimilikinya. Yang keenam, selalu mengevaluasi dan mencari umpan balik untuk lebih giat belajar. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana cara menumbuhkan motivasi berprestasi. Motivasi berprestasi tidak dibawa sejak lahir, tetapi suatu proses yang dipelajari, dilatih, ditingkatkan, dan dikembangkan. Berikut ini adalah kiat-kiatnya untuk menumbuhkan motivasi berprestasi. Yang pertama, tetapkan tujuan atau goal setting. Yakin dan optimislah bahwa kita dapat berubah, bahkan kita memang harus berubah untuk mencapai titik maksimum. Yang kedua, susunlah target yang masuk akal. Saya harus meraih peningkatan dalam setiap kurun waktu 2 atau 3 poin seminggu. Kemudian yang ketiga, belajar menggunakan bahasa prestasi. Gunakanlah kata-kata optimistis. Misalnya, masih ada peluang lagi. Jadikan konsep ini sebagai budaya berpikir, berbicara, berdialog, dan bertindak. Kemudian yang keempat, belajar sendiri, cermat menganalisis diri. Masih adakah cara berpikir, perilaku, dan kebiasaan saya yang kurang menguntungkan? Nah, kemudian
kaya motivasi. Kekayaan motivasi membuat kita tidak kehabisan pemasok daya penggerak. Fokuskan pada motivasi intrinsik atau dalam diri. Sentuhan perasaan, pikiran, dan motivasi dari orang-orang terdekat juga dapat dimanfaatkan. Demikian tadi adalah cara bagaimana menumbuhkan motivasi berprestasi. Mudah-mudahan setelah kita mengetahui materi ini, kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.